Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama saya sudah membahas tentang gender, perbedaan pengertian tentang gender, dan juga tentang seks, itu pengertian tentang seks. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang seks secara tabel. Seks pada umumnya tidak bisa dirubah, kecuali dioperasi dan bersifat umum. Laki-laki secara biologis memiliki 1. Penis, 2. Testis buah, 3. Sperma, 4. Hormon testosteron, 5. Kelenjar prostat. Dua organ yang disebut pertama biasanya disebut jenis kelamin primer pada laki-laki. Dan 3 organ berikutnya adalah jenis kelamin sekunder. Yang sekarang adalah perempuan secara biologis, memiliki 1. Rahim, 2. Vagina, 3. Kelenjar susu, 4. Sel telur atau ovum, 5. Haid, 6. Hormon estrogen, 7. Hormon oksitoksin dan prolaksin, 8. Kelenjar mamai. 4 organ yang disebut pertama adalah jenis kelamin primer perempuan, dan 2 yang terakhir disebut adalah jenis kelamin sekunder. Dan laki-laki dan perempuan juga memiliki sifat yang berbeda-beda setiap masing-masingnya. Yaitu kita akan bahas tentang sifat perempuan. Sifat perempuan itu lembut, pemalu, pendiam, sabar, emosional, dan keibuan. Dan juga sifat laki-laki yaitu pemberani, gagah, kasar, bijaksana, pintar, agresif. Itu yang dimiliki oleh sifat laki-laki. Sekarang kita akan membahas tentang peran dan fungsinya. Peran fungsi yang dimiliki oleh perempuan yaitu mengurus rumah tangga, menyusui, melahirkan, hamil, atau juga bisa mencari nafkah tambahan. Dan peran fungsi laki-laki yaitu pencari nafkah utama, pelindung, dan menjadi panutan. Dan di sini mereka juga mempunyai posisi masing-masing. Kalau perempuan posisinya itu sebagai ibu rumah tangga dan yang dipimpin. Kalau laki-laki itu posisinya sebagai kepala keluarga dan seorang pemimpin. Dan sekarang kita akan membahas tentang inklusi sosial. Apa sih inklusi sosial itu? Inklusi sosial adalah akses dan partisipasi pada berbagai aktivitas kepada masyarakat yang memiliki hak setiap orang atau kelompok, atau jika dalam konteks masyarakat merupakan hak asasi warga negara. Ada banyak sekali contoh-contoh inklusi sosial yang ada di kehidupan masyarakat, seperti program peduli lingkungan, program peduli difabel, program keliling perpustakaan, dan banyak juga lainnya yang menjadi contoh-contoh inklusi sosial. Dan kalian bisa mengetahui sendiri berapa banyak inklusi sosial yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyandang disabilitas. Apa sih itu penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas adalah keterbatasan fisik, mental, sensorik, intelektual,
dalam jangka waktu yang lama untuk beraktivitas dalam masyarakat, yang mana juga menyulitkan masyarakatnya, dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas. Istilah disabilitas ini merupakan atau berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya manusia mempunyai kemampuan yang berbeda. Terdapat istilah-istilah lain yang merujuk kepada penyandang disabilitas, seperti Kementerian Sosial. Mereka menyebutnya dengan penyandang cacat. Dan ada juga Kementerian Nasional Pendidikan. Mereka menyebutnya dengan istilah manusia berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya ada Kementerian Kesehatan. Mereka menyebutnya dengan penderita cacat. Berikut ini beberapa pengertian penyandang disabilitas dari beberapa sumber. Menurut resolusi PBB nomor 61 atau 106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan kehidupan sosial sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat atau disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Jenis-jenis penyandang disabilitas menurut tahun 1997, penyandang cacat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Cacat fisik. Cacat fisik adalah cacat yang mengakibatkan gangguan fisik seperti cacat punggung, cacat kaki, cacat tangan, cacat wicara, dan lain-lain. Dan seperti juga cacat tubuh. Cacat tubuh yaitu cacat sejak lahir atau cacat karena kecelakaan atau penyakit dan lain-lain juga. Dan yang kedua adalah cacat mental. Cacat mental adalah cacat yang mengakibatkan gangguan mental atau tingkah laku.
Dan yang ketiga juga ada cacat ganda. Jadi orang ini memiliki dua kecacatan sekaligus. Itu yang dimaksud dengan cacat ganda. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, apa saja hak-hak yang dimiliki oleh seorang penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas berhak bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan perlakuan yang semena-mena. Apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas? Penyandang cacat sebagai manusia membutuhkan kebutuhan yang sama seperti manusia pada umumnya, yaitu kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Kebutuhan fisik meliputi makan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan akses pekerjaan. Siapa yang memiliki peran paling penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas? Jawabannya pemerintah. Pemerintah yang berhak memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Mengapa? Karena banyak orang yang memandang penyandang disabilitas lemah, terutama dalam hal pekerjaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.